wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Ya, Ibu doakan kalian sehat semua. Nah, sekarang kita mulai belajar lagi ya. Tema kita pada kali ini yaitu sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya kita sudah bahas tentang pembelahan sel. Nah, sekarang kita masuk ke organ-organ reproduksi pada manusia, terutama kita bahas yang laki-laki terlebih dahulu. Oke? Nah, kita lihat organ reproduksi pada laki-laki dibedakan menjadi dua bagian. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Sekarang kita lihat fungsinya. Penis itu fungsinya untuk apa sih? Penis fungsinya untuk menyalurkan sperma dari laki-laki ke organ reproduksi pada perempuan. Kemudian juga sebagai saluran air kencing atau air seni. Itu adalah penis. Kemudian kita lihat lagi bagian luarnya ada yang namanya skrotum. Skrotum apa sih itu? Oh, skrotum itu bentuknya seperti kantung, ya. Kantung di dalamnya terdapat testis. Kantung ini fungsinya untuk apa? Untuk melindungi testis dan juga mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nih, testis. Sekarang kita lihat anatomi dari testis itu sendiri. Oh, nanti. Pertama, tadi kita kan sudah bahas yang bagian luar yaitu penis dan skrotum. Sekarang bagian dalam. Ya. Bagian dalam itu yang pertama adalah testis. Ini testis. Testis ini kalau kita belah, nah di dalamnya seperti ini. Ini apa sih? Oh, itu ternyata berupa saluran-saluran yang sangat panjang yang disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus inilah sperma itu terbentuk. Ini di dalam sini. Tubulus seminiferus itu dia itu juga ya selain memproduksi sperma juga nanti dia akan tempat untuk memproduksi hormon yang namanya hormon testosteron. Kita kembali lagi ke gambar awal. Nah, ini adalah testis tadi. Kemudian bagian berikutnya yang kedua adalah saluran sperma. Apa saja sih saluran sperma? Yang pertama adalah epididymis, kemudian saluran vas deferens, dan yang terakhir adalah saluran uretra. Kita lihat dulu yang epididymis. Epididymis ini fungsinya untuk apa sih epididymis? Epididymis yang di sini, epididymis yaitu saluran yang keluar dari testis. Saluran yang keluar dari testis ya. Kemudian berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran 4 cm. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Ya. Kita ketahui bahwa testis itu untuk memproduksi sperma ya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, testis itu merupakan pabriknya, sedangkan sperma itu adalah produknya. Nah, setelah dihasilkan sperma tadi yang diproduksi akan disalurkan ya atau didiamkan dulu terlebih dulu atau dimatangkan di epididymis. Setelah matang sperma tadi nanti akan disalurkan yang namanya vas deferens. Vas deferens itu adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi menghubungkan epididymis dengan uretra. Nah, ini itu vas deferens. Kemudian saluran yang ketiga adalah uretra. Uretra itu saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Ya, ini berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Ini tadi. Nah, itu adalah bagian dalam yang berupa saluran sperma. Ada lagi bagian dalam ini yang berupa kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi apa saja sih? Yaitu yang pertama adalah vesicula seminalis, yang kemudian kelenjar prostat, dan yang ketiga adalah kelenjar Cooper. Ini.
Kita bahas dulu yang vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini, ya, ini yang di sini merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut, ya, yang terletak di belakang posterior dari kantong kemih. Ini kantong kemih yang mana? Oh, ini kantong kemih, ya. Nah, ini di bagian depannya. Kemudian nanti kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basah. Cairan yang menghasilkan cairan yang bersifat basah di mana di situ mengandung fruktosa atau gula monosakarida, kemudian ada hormon prostaglandin dan ada protein pembekuan. Apa yang dibekukan? Yaitu semen atau cairan nanti yang membungkus sperma. Kemudian nanti sperma yang sudah diberi makan, diberi makan lah istilahnya, nanti akan disalurkan lagi menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini fungsinya untuk apa sih? Kelenjar prostat itu berfungsi menghasilkan cairan keputihan. Cairan keputih-putihan sedikit asam dan mengandung beberapa zat, yaitu asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi. Kemudian beberapa enzim, ya, yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase. Kemudian nanti ada lagi yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Nah, ini di kelenjar prostat ini. Kemudian nanti sperma itu akan mengalir lagi menuju yang namanya kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper apa sih? Atau fungsinya untuk apa sih? Kelenjar Cooper itu menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Cara ini berfungsi melindungi sperma dan menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Jadi sebagai pelindung, ya. Pelindungnya dengan apa? Yaitu dengan mengeluarkan cairan, ya. Cairan yang disebut dengan cairan mani atau cairan semen. Nah, cairan semen ini nanti akan melindungi sperma yang akan keluar melalui saluran uretra. Nah, karena kita ketahui bahwa saluran uretra itu kan tidak hanya sperma saja tapi juga urin yang keluar. Makanya di sini kemungkinan sisa-sisa urinnya akan ada di dalam salurannya. Makanya supaya spermanya itu tetap utuh atau tetap sempurna atau tetap baik, ya, bagus kualitasnya, maka sperma itu dilapisi oleh cairan yang namanya cairan semen atau cairan mani. Nah, cairan semen ini dalam 1 ml semen terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Ya, ini. Dari jutaan sel sperma tersebut hanya 1 sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telur. Nah, itulah tadi, ya, organ reproduksi pada laki-laki. Sekarang kita masuk ke sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pada wanita itu juga sama, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Kalau di sini tidak terlihat, ya, bagian luarnya, ya. Tidak terlihat bagian luarnya, tapi kita langsung ke bagian dalamnya. Bagian dalamnya apa saja sih? Pertama kita lihat dulu yang ini, untuk yang menghasilkan sel telur. Nah, apa sih yang ada tempatnya, apa sih namanya? Yaitu ovarium. Ovarium itu berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, kiri dan kanan. Kemudian terletak di samping kanan dan kiri rahim. Ini rahim, berarti kiri dan kanan dari rahim. Kemudian berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, di sini. Jadi sel telur kita itu akan matang di daerah sini. Sel telur pada wanita itu akan dikeluarkan, ya, kalau dia sudah mengalami masa akil balik atau masa pubertas, akan dikeluarkan 1 bulan 1 telur, ya. Itulah yang disebut dengan masa atau saat menstruasi atau haid, ya, ini. Nah, apakah waktu kecil ada
ada tapi belum